Selamat pagi, perkenalkan saya Inyoman Adi Widiana, mahasiswa program Pascasarjana Ulbi, jurusan Manajemen Logistik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai desain layout pergudangan dengan menggunakan simulasi manual, di mana layout gudang yang efektif dan efisien diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kelancaran arus barang, mengurangi handling time, serta menjamin keselamatan barang maupun pegawai atau karyawan yang berada di dalam gudang. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan studi kasus pada PT MM Log, di mana PT MM Log ini memiliki sebuah gudang di Kota Bandung dengan spesifikasi gedung panjang kali lebar 27 kali 18 meter dengan ketinggian 4 meter, serta terdapat 3 pintu yaitu pintu masuk, pintu keluar, dan pintu darurat. Terdapat ruang kantor, ruang toilet atau musola, dan juga loker, di mana gudang ini pun di dalamnya terdapat tiang-tiang yang tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan barang, serta tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Material handlingnya pun juga saat ini hanya menggunakan hand pallet manual. Dalam mengklasifikasikan barang, ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, barang siap kirim, barang fast moving, barang slow moving, barang promosi, barang rusak, dan barang siap masuk. Di sini juga ditentukan barang-barangnya berbentuk cair dan juga bubuk, serta ada barang pendukung berupa packing atau kardus. Di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat sebuah layout yang baik, efektif, dan efisien. Langkah awal dalam menentukan layout gudang adalah menentukan fungsi dan tujuan gudang tersebut. Dalam kasus ini, gudang digunakan untuk menyimpan barang atau produk dengan bermacam bentuk dan juga tingkat perputaran barang yang berbeda-beda. Dan tujuan layoutnya sendiri adalah supaya aliran barang dan peralatan lancar dan efektif, serta mengurangi waktu handling. Tanda panah pada kedua sisi gedung itu menunjukkan arus barang masuk dan juga barang keluar. Kemudian di sini terdapat beberapa ruang fungsional seperti kantor, loker, dan juga toilet atau musola yang posisinya berdekatan namun berada di luar dari jalur flow barang. Tanda panah masuk adalah area receiving. Di area ini juga ditempatkan barang siap masuk bersebelahan dengan barang rusak, di mana hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sortir barang dan memisahkan barang-barang yang layak untuk disimpan dan barang yang rusak. Penempatan tempat palet dan juga tempat alat diletakkan di sisi yang sama dan berdekatan untuk memudahkan dalam mengambil atau menggunakan alat atau peralatan tersebut. Area pintu emergensi dibuat clear untuk mempermudah evakuasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya, barang yang masuk kategori fast moving diletakkan di bagian yang mudah dijangkau oleh alat serta searah dengan alur atau arus barang, sehingga ini dapat menimbulkan efisiensi dalam waktu handling. Seperti contoh, di sini barang fast moving berbentuk cair ditumpuk dalam satu section atau satu area, kemudian fast moving selanjutnya, packing fast, itu dikelompokkan atau ditumpukan di area yang sama dan satu arah dengan jalur arus barang. Kemudian barang promosi termasuk dengan kategori barang yang perputarannya cepat sehingga diletakkan pada kategori barang fast moving. Untuk barang slow moving diletakkan pada area terpisah dari jalur utama flow barang dan diletakkan berkelompok sesuai dengan jenis barangnya. Ada barang jenis bubuk dan juga packing. Barang yang siap kirim diletakkan dekat area shipping sehingga mudah untuk diproses dan dikirim kepada end user atau pelanggan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut terkait desain layout dengan simulasi manual, di mana tata letak yang direncanakan dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, memastikan pemanfaatan ruang yang optimal, dan mengurangi keterlambatan dalam penanganan barang.
3 kriteria utama yang digunakan dalam mengatur tata letak yang efektif. Yang pertama adalah prioritas barang, yaitu mengatur barang berdasarkan tingkat pergerakannya. Misalnya tadi itu ada barang yang siap kirim, kemudian fast moving, harus mudah dijangkau untuk mempercepat proses pengiriman. Selanjutnya yang kedua kriterianya adalah pemanfaatan ruang yang efisien. Walaupun tanpa rak, pengoptimalan ruang lantai sangat penting, sehingga dalam memanfaatkan palet harus secara strategis dan memperhatikan ukuran dan bentuk barang, baik cair maupun bubuk, untuk menjaga kerapian dan juga aksesibilitas. Kriteria yang ketiga yaitu keamanan dan aksesibilitas. Memastikan lorong cukup lebar untuk navigasi yang aman menggunakan palet tangan dan menyediakan jalur yang jelas menuju pintu darurat. Keamanan harus menjadi faktor yang diprioritaskan tanpa mengorbankan efisiensi dari ruangan. Dengan fokus pada aspek tersebut, PT MM Log dapat mencapai tata letak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga dapat mendukung efisiensi dan keselamatan dalam keseluruhan proses logistik mereka. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.